Ada 4 tandanya. Kita nih beramal karena Allah atau bukan karena Allah. Ikhlas atau riya. Yang pertama yaksul idza kana wahdah, mun saorangan koler beramal. Itu berarti riya, berarti ada penyakit riya berarti tak. Yang kedua yansyut idza kana ma'annas. Bilanya banyak orang cangkal beribadah. Ada orang. Yang ketiga yazid fil amal idza usni alaih. Kalaunya dipuji lah dipuji nih. Inya apa ya lah semangat beramal. Kemudian yang terakhir yang keempat yankus idza dzumma bihi. Inya baampih beramal, baampih beribadah tatkala dicela orang. Al-Fatihah. Allah taqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum amwatil muslimina ajma'in. Anallaha yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa usulihim wa furu'ihim. Anallaha yatagasyah birrahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrarih wa anwarih wa ulumih wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Wa annallaha yaghfir dhunubana wa yastur uyubana yusahil matlubana wa yaqdi hawaijana hajah fid dunya bil maisarah wa hajah fil akhirah bil maghfirah. Wa annallaha yashfi maradana wa ala ma nawabihi salafun salih wa ala ma nawabi syekhuna al-habib Umar bisri nabi wa alin nabi wa bisri suratil Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhibi wa tarhib ila anggala. Berkata al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa man hunna wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahaf wa kadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat.
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hendaklah kalian jauhi 7 yang dapat membinasakan. Qila ya Rasulullah, nah mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 7 perkara yang membinasakan yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa 7 perkara yang dapat membinasakan itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menjawab pertanyaan tersebut, qala asyirku billah. Yang pertama, mensekutukan Allah. Syirik. Syirik itu mensekutukan Allah ya. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membinasakan kita, syirik. Mensekutukan Allah. Syirik itu terbagi 2. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar itu jelas dah, ya kah? Non Islam itu syirik besar sudah tak? Dan syirik ini terbagi kepada 3. Kita sebagai muslim nih lah, bisa disebabkan dengan i'tikad, keyakinan, bisa disebabkan dengan ucapan, bisa disebabkan dengan perbuatan. Contoh disebabkan dengan i'tikad apa? Contoh nih, kita nih beiktikad, keyakinan bahwasanya kadada syariat. Hukum syariat itu kadada. Hukum syariat itu kan wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Selama kita itu Islam, balik, berakal, berlaku 5 perkara ini. Sekali lagi, selama kita itu Islam, pertama. Yang kedua, balik, dewasa maksudnya, berakal, kada gila maksudnya, maka berlaku lawan kita 5 hukum. Apa 5 hukum itu? Wajib. Terperinci itu wajib tuh banyak ya kalau. Sembahyang, kemudian pulang berpuasa bulan Ramadan, kemudian pulang berzakat sampai haul dan nisabnya nih. Kemudian pulang berhaji ke Baitullah bilanya ada ongkosnya. Nah, selama kita itu Islam, balik, berakal, maka 5 hukum yang wajib yang ada di dalam diri kita. Bahkan lah itu disebutkan yatafawat nururun nas ala sirat gadras 3 matihim bis syariah. Seseorang dapat lihat bagaimana nantinya di akhirat tatkala menyambarangi jembatan siratal mustaqim, maka dilihat bagaimana dia menjalankan yang 5 perkara nih. Bagaimana dengan kewajiban, bagaimana dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bagaimana dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, bagaimana dengan sesuatu yang makruh, bagaimana dengan yang mubah. Tatkala kita istiqomah menjalankan yang 5 perkara ini, nah itu yang menggambarkan bagaimana nantinya kita di akhirat. Nah, jadi selama orang itu Islam, balik dan berakal, maka 5 yang wajib bagi dirinya. Yang pertama, wajib lah, fardu. Jadi 5 yang ditetapkan lawan dirinya. Yang pertama fardu, kewajiban. Wajib tuh ya banyak sembahyang, zakat, berpuasa di bulan Ramadan lah. Kemudian pulang berhaji ke Baitullah, wajib. Haram tuh pulang, banyak pulang tak? Berzina, mencuri lah, kemudian pulang mabuk lah, kemudian pulang gibah, gosip, kemudian pulang berbuat zalim kepada
kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ini haram, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ini anjuran Nabi Muhammad, gawe Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masuk masjid dengan kaki kanan, ya kah? Kalau masjid dengan kaki kiri, masuk rumah mengucapkan salam. Ini kan gawean Nabi Muhammad. Artinya bila kita menuruti itu, mengerjakan itu pahala. Ya kah? Sunnah, ya kah? Makruh. Nah, makruh ini sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Ya kah? Sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya kalau lah. Seperti makan bawang mentah. Karena dapat mengakibatkan bau mulut, bisa juga kiaskan dengan merokok, ya kah? Karena dapat menyebabkan bau mulut. Nah, itu sesuatu yang makruh. Ya, kalau bisa ditinggalkan. Kemudian ada juga yang mubah. Mubah ya boleh dikerjakan, boleh kada. Boleh dikerjakan, boleh juga kada. Nah, selama orang itu Islam lah, balik, berakal, maka ditetapkan atas dirinya 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, tatkala ingin adalah meniadakan hukum itu. Oh, kadada itu jar. Wajib tuh kadada. Contoh, sambahyang tuh kada wajib. Ya kah? Atau puasa Ramadan tuh kada wajib bukannya aja. Itu siapa yang hendak aja. Nah, berarti itu inya murtad secara etika, secara keyakinannya. Kada boleh ya kalau. Haji itu kada wajib jar. Bujur emang kada mampu kada wajib. Tapi mun ada kemampuan tapi nya kada mau bahaji, ini berdosa. Berdosa lah. Bahkan kemampuan ada aja tapi kada tulak seumpamanya. Nah, ini berdosa. Ini pada haji kada wajib. Puasa kada wajib bulan Ramadan nah. Zakat itu kada wajib. Kemudian pulang salat itu kada wajib. Nah, kalau nya beriktikad seperti itu, maka murtad, keluarnya daripada Islam. Keluar, kada dianggap Islam lagi. Atau seumpamanya inya berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bebentuk. Bebentuk, contohnya apa bebentuk? Contohnya inya bapadah kam tahu ajar. Aku ni Allah taala ajar. Nah, iyalah. Ini mempunyai etikad keyakinan seperti itu, bahasa hadat bahasanya tak. Keluar dari Islam kada boleh, ya kah? Kada boleh, ya kah? Atau contoh seumpamanya etikat, pokoknya etikat keyakinan yang tak salah ya Allah lah. Nah, etikat itu supaya membujurkan etikat ini kan gitu sampai belajar sifat 20 ya. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Nah, itu yang membujurkan etikatnya lah. Jadi keyakinan, yang pertama keyakinan. Yang kedua, seseorang bisa tak keluar dari Islam dengan sebab perbuatan. Patung disambahnya padahal seorang Islam. Nah, ini dapat menyebabkan murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islamnya, kada dianggap Islam lagi. Bapak nak kayak apa? Paksa bahasa hadat bahasanya pulang. Yang ketiga, seseorang bisa dikatakan keluar dari Islam itu dengan sebab perkataan. Nah, perkataan ini bapak dah aku kafir janya. Nah, keluar atau otomatis kayak dari Islam tak? Atau misalnya aku musyrik janya, misalnya nih lah. Atau misalnya bapak dah aku lain Islam. Nah, ini bahasa hadat bahasa am. Itu kata-kata itu kada kau dimainakan tak? Kada kau dimainakan. Jadi bila hendak sembahyang bahasa hadat bahasa dahulu tak. Hendak berpuasa, hendak kawin, baksa bahasa hadat bahasa kita. Kada boleh. Ya kada boleh.
Kata-kata nang itu tuh kada kau dijadikan bahan lulucon lah. Nah, terkadang rajin kayak ini, mungkin kada datang bapak dah aku kafir, aku syirik, aku musyrik, aku lain Islam. Kada datang bapak dah kayak itulah. Terkadang ada baucap nang kayak ini, aku jaba sumpah wani bakafir. Nah, ini bahaya nih. Aku basumpah wani bakafir. Itu kada boleh itu. Itu sebelumnya mengucapkan wani bakafir sudah kafirnya. Jadi jangan apa ya lah, kata-kata seperti itu tuh jangan sampai kita anggap remeh lah. Nah itu bahasa hadat bahasa tuh, mun kada bahasa hadat bahasa ya kada sah ibaratnya sembahyangnya, karena kan di antara syarat sah sembahyang itu Islam. Kalau nya belum Islam lagi kada kawa. Nah jadi hati-hatilah. Nah itu termasuk syirik kayak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi istanibus sab'al mubiqat, hendaklah kalian jauhi, hindari 7 perkara yang dapat membinasakan kalian. Qila ya Rasulullah, kemudian sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu wahai Rasulullah 7 yang dapat membinasakan? Asyirku billah. Yang pertama mensekutukan Allah, syirik, ya kan? Syirik itu ada syirik kecil, syirik besar. Syirik besar itu jelas bukan Islam lah. Syirik kecil, nah itu seperti riya lah, riya. Nah itu syirik kecil dah. Syirik kecil ya, syirik kecil. Riya itulah arti riya, tapi ya al amal li ajli nas, ba'amal karena manusia itu riya, ba'amal karena manusia, nah itu riya tak, bukan karena Allah. Nah kalau nya karena Allah berarti ikhlas, kan lawanan ya, kalau lawanan riya itu ikhlas. Itu disebutkan bahwasanya lil mura'i arba alamat, kata ulama, kata al Imam Ali bin Abi Thalib lah, lil mura'i arba alamat, orang yang riya itu 4 tandanya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kita nih beramal beribadah riya kah? Nah itu tandanya 4. Hendak mengetahui kita nih riya atau kadanya, ada 4 tandanya. Kita nih beramal karena Allah atau bukan karena Allah, ikhlas atau riya. Yang pertama yaksul idza kana wahdah, mun sawarangan koler beramal. Bilanya sawarangan koler beramal. Nah, itu berarti riya, berarti ada penyakit riya berarti tak. Yang kedua yansyut idza kana ma'an nas, bilanya banyak orang cangkal beribadah. Ada orang lalu beribadah tuh cangkal ya kan, semangat cangkal beribadah nih, maunya beribadah. Bilanya ada orang udah mau beribadah, berarti ada riya di dalam dirinya tak. Yang ketiga yazid fil amal idza usni alaih, kalau nya dipuji lah, dipuji nih inya apa ya lah, semangat beramal. Pian nih pang sudah wali kutub di Kerwing Nijar, mah langsung tuh pang ganal baju sidin. Nah berarti tuh ada penyakit riya. Berarti beramal supaya hendak minta puji ya, kalau lah berarti beramal hendak minta menambahi amal tuh berarti sidin tuh hendak minta puji berarti. Nah yazid fil amal idza usni alaih. Kemudian yang terakhir yang keempat yanqus idza dzumma bihi, inya baampih beramal, baampih beribadah tatkala dicela orang, disambati orang baampih. Kenapa jorang kada lagi kam ke masjid disambati orang aja. Pena dipedahkan orang pina alim benar. Jadi kada ke masjid lagi aku. Nah, berarti
Ya kan, inya ke masjid tuh berarti minta apa jorang itu, minta hindari daripada celaan orang, berarti bukan karena Allah ya kalau. Nah jadi tanda orang riya lah 4. Yaksul idza kana wahdah, bilanya sendiri malas beramal beribadah. Yanshud idza kana ma'anas, bilanya bersama orang banyak dia semangat mau beramal beribadah kepada Allah. Kemudian yazid fil amal idza usni alaih, tatkala dipuji maka dia semangat untuk beramal beribadah. Kemudian yankus idza dumma bihi, tatkala dicela orang, dicaci maki orang, maka dia berkurang untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas telah dijauhkan daripada penyakit riya. Amal ibadah kita ini sebelum disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala lah, dinampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak melewati beberapa tahapan. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita nih kalau sembahyang berjamaah, kemudian membaca wirid, kemudian pulang setelah membaca wirid apalagi membaca yasin lah, kemudian pulang i'tikaf di masjid, kemudian pulang kita hadir majelis ta'lim, kemudian nanti dilanjutkan dengan salat isyraq. Ini kena amal ibadah kita nih kena naik sebelum disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan dijagai oleh malaikat. Ya kan? Dijaga. Modelnya tuh dirajia. Ini dirajia ya bahasanya kalau dirajia. Mun rajia kendaraan, rajia mobil itu kan yang dicari tuh SIM, STNK ya kalau. Amunnya lengkap aja ada apa bebas terus ya kalau lah. Kita nih amal ibadah kita ini dirajia juga nih. Ada juara rajianya. Siapa marajianya guru jar? Kalau tahu juga malaikat pang sudah ya kalau. Karena ada yang marajia nih, ibadah nih ada ujubnya kah? Karena pulang bebas ujub kok ada ujubnya jar, naik pulang enggak, lewat pulang. Nih ibadah nih ada riaknya kah? Oh bebas kada ada riaknya, ikhlas sorangan ibadah amal ibadah, naik pulang terus pulangnya. Oh ibadah ini ada sifat apa ngarannya takaburnya kada jar. Nah amunnya bebas lolos ya kah? Lolos nih ibaratnya lolos selamat langsung disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nya kada lulus ujian, nah sambatannya lah. Kada lulus ujian, hanya langit pertama dijaga oleh malaikat, ada karya. Oh ada ria sedikit, dibuang orang. Iya kah? Terlempar, terpental, itu amal ibadah kita. Makanya nih ya kalau ulama-ulama itu mereka itu lebih memikirkan bagaimana amal itu diterima daripada banyak beramal. Banyak beramal itu bagus bang lah, amun diterima. Tapi mun banyak amal tapi kada diterima, ya percuma ya lah. Makanya ulama itu mereka itu apa ya? Mereka itu lebih memperhatikan bagaimana diterimanya amal daripada banyaknya amal. Dipikirkan buannya kayak apa nih? Amalku ini diterima, ya kah? Amalku ini sah lah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada banyak beramal nih lah. Tapi mun bubuhan wali itu kan sudah banyak diterima pulang. Tapi mereka itu kadang merasa diterima lah. Ada pian di Hadramaut tuh. Ada di Hadramaut tuh Syekh Umar Muhdor ngarannya. Syekh Umar Al-Muhdor. Syekh Umar Al-Muhdor nih pian luar biasa amal ibadah sidin banyak.
dan terkenal kewalian sidin. Itu beliau mengatakan lau alimtu annallaha gabila li tasbihah wahidah la dayaftu ahla tarim bil bur wal laham usbu. Seandainya nih aku mengetahui Jasidin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menerima satu tasbih yang aku baca, kadosa seluruh amal ibadah yang aku lakukan. Satu tasbih yang aku baca itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku menjamu seluruh penduduk Tarim selama 1 minggu dengan roti dan daging. Ya kah? Artinya saking senangnya nih lah. Saking senangnya. Artinya apa ya? Artinya mereka itu banyak beramal, mereka itu banyak beribadah, namun mereka tidak merasa ya, kalau kadang merasa banyak beramal, banyak beribadah. Begitu juga Nabi Muhammad ya, kalau Nabi Muhammad minta juga batang malaman sembahyang tiap malam tak ada yang samalaman suntuk sidin sembahyang. Nabi Muhammad tuh bilanya apa ngarannya, bilanya berdiri telawas sidin, bilanya sujud telawas sidin. Nah itu Nabi Muhammad tuh ibadah sidin ya Allah. Terkadang banyak sholat yang sidin lakukan, terkadang panjang ayat sidin lah, berdirinya lawas. Makanya sampai hatta yatawarramat qadamah, sampai bat sidin bangkak. Ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Bapak yang engkau lakukan ini padahal engkau sudah dijamin masuk surga. Dosa yang terdahulu seandainya ada nih lah, karena Nabi Muhammad itu kan maksum, seandainya ada diampuni. Dosa yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya surga sudah dijamin. Kenapa jadi berhimmat beramal beribadah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ujar sidin, afala an akuna abdan syakura. Salahlah aku nih bilangnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu beribadah sebagai tanda syukur. Mungkin kita kan beribadah mengharap surga. Ya Allah. Itu pasti sudah. Kenapa jadi hadir majelis? Ya supaya hadir majelis ini kan supaya kau beribadah ya Allah. Yang pertama dulu supaya Allah Ta'ala ridho ya kan. Yang kedua supaya tahu bagaimana cara beramal beribadah dan diterima ibadah. Bilanya beribadah itu tahu caranya, beramal beribadah nih tahu caranya, nah supaya masuk surga. Nah itu kan tujuan kita ya. Tapi kalau Nabi Muhammad beribadah untuk apa? Afala an akuna abdan syakura, sebagai tanda syukur aja ya kan. Makanya banyak beribadah. Mungkin kita ini kan karena kita ini beribadah karena mengharap surga, bagus saja juga. Dan karena takut dengan api neraka, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mau beribadah, bagus saja itu ya kalau bagus. Tapi kan levelnya beda dengan para aulia wasolihin, para anbiya lah. Nabi Muhammad tuh beristighfar. Amun kita beristighfar karena apa ya? Karena dosa. Karena bisian dosa ya kalau. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, macam-macam yang kerasa ataupun tidak kerasa. Beristighfar kita kenapa? Pernah menggawi kesalahan, pernah menggawi dosa. Nabi Muhammad bang beristighfar untuk apa? Padahal kan berdosa tiap ada berdosa sih din. Berdosalah Nabi Muhammad. Kapan berdosa? Kada pernah Nabi Muhammad berdosa. Maksum dari dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa. Seandainya berdosa juga diampuni, lalu untuk apa beristighfar? Jar Nabi Muhammad, aku beristighfar karena merasa kurang beribadah, bukan berdosa kada. Merasa kurang beribadah. Aku jadi merasa kurang beribadah. Merasa kurang beribadah. Mungkin kita ini kada kurang lagi. Ya kurang benar. Kurang benar mungkin kita ini ya kalau Nabi Muhammad merasa kurang. Mungkin ini kurang benar, tapi kurang kita nih ya kalau seolah-olah ya, harap pada Nabi Muhammad ya kalau padahal kurang beribadah tapi malas ya kan. Nah jadi apa namanya
ijtanibu sab'al mubiqat. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian jauhi 7 perkara yang dapat membinasakan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu yang 7 yang dapat membinasakan? Qala, kata Nabi Muhammad, asyirku billah. Yang pertama adalah mensekutukan Allah. Was-sihru. Yang kedua sihir, santet lah, atau main dukun. Nah, ini kada boleh jual lah. Percaya dengan dukun lah. Datang ke dukun, bapak supaya sugih, pesugihan. Dukunnya jangan sugih, jakanya bujur itulah, baiknya seorang yang menggawi. Nah, dukunnya jangan sugih, kita datang kainya, asal lucu aja lah. Apa jorang itu SDM rendah kah jorang tuh? SDM rendah. Dukunnya jangan sugih, datang ke dukun, asal lucu ya kalau. Dukunnya zaman cari duit nya, lalu membuka praktek perdukunan. Kita datang ke sana hendak sugih, hendak sugih nih kalau hendak mencari duit. Nah, jadi asal lucu Nah, ini termasuk juga yang membinasakan kita. Bahkan disebutkan lajar. Nah, ada ucapan nih lah. Siapa orang yang datang ke dukun, itu 40 hari amal ibadah kita kada diterima. Ayo. Jadi percuma kita beribadah, kita membaca Al-Qur'an. Makanya di antara orang-orang yang kadang mendapatkan ampunan di malam nisfu adalah orang yang datang ke dukun. Itu bahaya benar soalnya. Jadi mun kita datang ke dukun, tapi lah wah ini dukunnya berkupiah bang masalahnya. Nah, lalu ngalih lah. Nah, ini ada juga yang ahlu hikmah lah. Ahlu hikmah itu apa ya bahasanya lah? Ahlu hikmah itu apa bahasanya? Ahlu hikmah itu membahasakannya itu ngalih lah. Nya kadang banyak beramal, gara-gara sebab banyak beramal, banyak beribadah, sidin banyak beramal, banyak beribadah. Lalu dengan ibadah yang beliau lakukan keberkahan ada di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, misalnya pengabulan doa. Misalnya ya kalau bisa nang kayak itu tak? Atau misalnya nasihat atau ucapan sidin tuh kadang-kadang tepat ya kalau cuma bisa jual luput karena silin lain Tuhan. Nah, itu ngarannya ahlu hikmah. Tapi sidin beribadah. Nah, yang luput itu apa ya? Beribadah kada baselawar handap pulang. Nah, yang didatangi ini ngarannya lain ahlu hikmah. Ngarannya ahlul maksiat ngarannya ya kalau kan cocok didatangi nang kayak itu. Kemana ajar? Kanu guru si anu tuh jar. Guru maka menyebut guru pulang. Orang ngabasalawar handap dipedahkan guru kayak Pak. Bas sembahyang kada, ka masjid kada pernah. Ini jangan didatangi. Salah ngarannya. Jadi harus apa jorang itu kita tuh harus pintar membedakanlah antara orang yang ahli hikmah lah bahasanya atau ulama lawan dukun tadi. Nya beda-beda tipis aja bang lah. Mun penampilan tuh kada kau dilihat nah lain orang nih ahli ibadah ya lah, ahli ibadah hanyar. Nah, itu bagus aja. Dan orang yang ahli hikmah ini kada mesti joya kalau ibaratnya sebagai tuan guru. Sidin bisin ilmu, sidin amalkan ilmunya itu beramal beribadah sidin banyak bahkan bakhalwat sidin tuh memang ada yang kayak itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Apa keistimewaan sidin? Ya itu deh, bisa memberi banyu. Ya kah? Kemudian pulang tebakan sidin, tebakan ya kalau tetangguhan sidin tuh kebanyakannya tepat ya kalau
gawi ini jasidin. Nah berarti iya tak ya kala. Tapi kan ada juga ibaratnya bujur taros tuh ada juga ngaran manusia. Tetangguhan manusia makhluk ini kan ada bujur badataan. Ada juga luputnya ya kala. Ya, cuma kan dengan sebab amal ibadah tuh biasanya kayak itu rajin. Nah asir wasihru lah, wasihru sihir santet haram, datang ke dukun haram. Jadi mau kita datang ke dukun tuh 40 hari kada diterima amal ibadah kita. Wah janganlah, hati-hati tuh. Bah guru ulun cak menggawi guru ajar. Nah batau lagi ya kalau ya bisa-bisa kita aja menilai ya kalau lah. Nya dukun ya kalau dukun. Kada boleh datang ke dukun. Jadi bisa-bisa kita membedakan antara dukun ya lah. Kemudian waqatul nafas allati haramallahu illa bil haq. Nah membunuh. Nah ini sesuatu yang membinasakan juga. Membunuh orang. Nah kecuali ibaratnya membunuhnya itu dalam kebenaran. Misalnya membunuh apa misalnya lah dalam keadaan berperang. Lah membunuh orang Islam nyata ada boleh. Jangankan membunuh orang Islam, membunuh orang kafir zimmi. Kafir itu kan ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir yang wajib diperangi, ada kafir yang kada boleh kita memeranginya. Kalau kita ke Indonesia nih kan, di Indonesia nih kan aman aja dah. Kada boleh kita memerangi orang tuh, ada boleh. Nah itu kada boleh dibunuh. Nah lain kafir harbi. Yang kafir ini memusuhi Islam. Contoh nang kayak perang di Palestina ya lah. Nah, itu kan orang kafir tuh memusuhi orang Islam. Islam yang di Palestina dibinasakannya. Nah itu ada apa-apa tuh kita bunuh, kada masalah. Tapi kalau nya membunuh bukan apa ya lah, bukan dalam kebenaran ya lah. Nah itu haram. Wa aklu malil yatim. Nah juga yang dapat membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim kada boleh juga. Panjang bang lah. Kemudian wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahab wa kadzful muhsanat al mu'minat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada kita, memperkuat keimanan kita hingga kita hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, dan berkumpul bersama orang-orang beriman ala hadhihi niyah wa ala manawabi salafun sallallahu ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.